Perkenalkan, nama saya Rizkyawati Hanami, semester 3, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama, Kalimantan Barat. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas, model, dan strategi pembelajaran. Baiklah, langsung saja. Project Based Learning, Rizkyawati Hanami, NIM D01210049. Definisi Project Based Learning. Pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning (PJBL) adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Daryanto. Kita akan membahas hambatan. Yang pertama, memerlukan banyak waktu yang harus tersedia untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Yang kedua, suatu transisi yang sulit bagi instruktur yang kurang atau tidak menguasai teknologi. Yang ketiga, banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan karena menambah biaya untuk memasuki sistem baru. Yang terakhir, menggunakan banyak peralatan yang harus disediakan. Selanjutnya, kelebihan. Di sini kelebihan ada 10. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar serta mendorong kemampuan peserta didik untuk melakukan pekerjaan penting dan peserta didik perlu dihargai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber belajar dan praktik dalam mengorganisasi proyek. Yang keempat, melibatkan peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian mengimplementasikan dengan dunia nyata. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang keenam, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Yang ketujuh, membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedelapan, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. Yang kesembilan, meningkatkan kolaborasi, dan yang terakhir, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Kita membahas kekurangan. Di sini kekurangan ada 6 poin. Yang pertama dapat kita lihat yaitu memerlukan banyak waktu penyelesaian masalah. Yang kedua, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan pengumpulan data informasi akan mengalami kesulitan. Yang ketiga, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang keempat, kemungkinan peserta didik kurang aktif dalam kerja kelompok. Yang kelima, ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Dan yang terakhir, banyak peralatan yang perlu disediakan. Kita akan membahas sintak dari Project Based Learning. Di sini dapat kita lihat sintak dari Project Based Learning ada 6 teman-teman. Yang pertama, menentukan proyek. Yang kedua, perancangan langkah dalam penyelesaian proyek. Yang ketiga, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Yang keempat, penyelesaian proyek dengan fasilitasi monitoring guru. Yang kelima, penyusunan laporan, prestasi, publikasi hasil proyek. Dan yang keenam, evaluasi proses dan proyek. Kita di sini akan membahas satu persatu contoh dari masing-masing sintak tersebut. Nah, di sini yang pertama, penentuan proyek. Pada buku kelas 6, tema 1, subtema 1, judul topiknya berupa mengenal karya seni patung. Ini merupakan judul yang saya ambil. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, guru menjelaskan dahulu topik mengenai karya seni patung. Yang kedua, guru menyampaikan topik yang akan dijadikan sebuah proyek.
Contohnya dari tugas proyek tersebut, misalnya membuat kerajinan patung ukir dari bahan lunak sabun batang. Yang ketiga, guru membagikan murid menjadi beberapa kelompok. Yang keempat, kerajinan yang akan dikerjakan adalah sesuai dengan topik materi, yaitu membuat patung ukir dari bahan lunak sabun batang. Nah, adapun ini contoh perancangan langkah dalam penyelesaian proyek. Di sini dapat kita lihat, yang pertama, guru mempersilahkan siswa untuk memikirkan membuat patung apa saja sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Memberikan contoh yang mudah dibuat seperti patung ukir ikan, bulan, bunga, dan lainnya. Yang kedua, siswa menentukan patung apa yang akan dibuat. Setelah siswa menentukan patung apa yang akan dibuat, guru akan membantu siswa menentukan dan menyediakan alat bahan ketua kelompok penanggung jawab yang diperlukan dalam proses membuat sebuah patung dari batang. Misalnya, bahan membuat patung dari sabun seperti sabun batang, warna, dan alat untuk membuatnya seperti pisau, cutter, pensil, atau pena. Jadi, guru akan membantu apabila murid kesulitan. Selanjutnya, kita ke penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Adapun langkah-langkahnya hanya ada satu saja, yaitu guru menentukan batas waktu penyelesaian karya ukir sabun batang sampai jam pelajaran selesai. Jika belum selesai, akan dilaksanakan di rumah atau pertemuan selanjutnya. Kemudian, kita ke bagian D, yaitu penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitori guru. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, guru membantu siswa menyediakan bahan dan alat ukir patung bahan lunak sabun batang seperti cutter, pisau, pena, pensil, sabun batang, dan dibagikan per kelompok. Yang kedua, guru membantu siswa jika kurang paham mengenai penggunaan alat dan bahan untuk membuat patung ukir dengan mencontohkan terlebih dahulu dan membantu jika masih mengalami kesulitan. Nah, selanjutnya kita membahas penyusunan laporan, presentasi, dan publikasi hasil proyek. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama sebelum dilaksanakan proyek, guru memberikan lembar kerja yang harus diisi berdasarkan dari pelaksanaan proyek keterampilan membuat patung ukir dari sabun batang. Yang kedua, guru menjelaskan dan memberikan pandangan bagaimana dan apa saja yang harus diisi pada lembar kerja. Misalnya di bagian alat dan bahan apa saja yang dituliskan, kemudian dibagikan langkah dan kesimpulan apa saja yang dituliskan. Kertas ini akan dikumpulkan ketika sudah selesai mengerjakan patung ukir tersebut. Yang ketiga, setelah menyelesaikan proyek patung ukir dari sabun batang, maka kelompok akan menyiapkan hasil di lembar kerja tersebut, kemudian dijelaskan dan diperlihatkan di depan teman yang lainnya. Adapun yang terakhir yaitu evaluasi, proses, dan proyek. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama setelah selesai publikasi kelompok mengenai keterampilan patung ukir dari sabun batang, kelompok lain dan guru dipersilahkan bertanya mengenai hasil karya dan proses pembuatan. Kemudian guru menguji sendiri hasil kerajinan yang dibuat dan menilai kerajinan tersebut. Baiklah, mungkin sampai di sini saja presentasi saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.